Podcast mulai dulu aja. Hari ini kita rekaman lagi dan kita akan membahas tentang grooming. Tapi grooming dan terkait fashion. ya, Grooming fashion. plus fashion. Grooming plus fashion buat Laki-laki. laki-laki. Ya. Kenapa Saya di sini sebagai judge. Aduh. Sebenarnya nanti ada lagi mungkin fashion perempuan tapi masih banyak loopnya gitu ya. Gak usah dibahas. Ini ya, fokusin aja dulu. Tapi jadi sekarang yang laki-laki dulu. Saya di sini cuma ngejudge doang. Iya. Enggak gini-gini. Sebenarnya disclaimer di awal kali ya. Ya kan yang laki-laki di sini aku gitu ya. Iya iyalah. Secara garis besar juga sebenarnya aku nggak sebaik itu juga sebenarnya. Ya. Tapi di sini di episode ini kita mau bahas secara bukan filosofi ya. Mungkin reasons dibalik kenapa orang tuh harus grooming secara baik dan berfashion tuh bahasanya apa? Iya styling. Iya menstyling dirinya secara lebih baik daripada hari sebelumnya lah gitu. Jadi poin di sini adalah ya dari aku sendiri maupun kamu ya. Tapi poin di sini kan laki-laki berarti aku gitu ya. Itu juga hari demi hari ya berusaha lebih baik lagi juga lah gitu. Iya, soalnya kalau ngomongin kenapa akhirnya grooming dan fashion ini juga diangkat gitu ya jadi pembahasan kita kali ini. Menurutku juga akhirnya itu grooming dan fashion ini emang dibutuhkan dan justru kita lebih aware tuh once kita berbisnis gitu ya bahwa ternyata grooming dan fashion gitu ya itu tuh apa ya harus dipelajari gitu karena selama ini kayak to be honest kayak aku dan kamu sebelum berbisnis itu kan ya pakaian seadanya aja gitu kan. Oh enggak, aku pas di ini pas lagi jadi project officer di kampus, pas jadi ketua. Iya tapi kan maksudnya kayak nggak yang sekarang tuh nggak se-aware itu lebih, gitu. Lebih dulu udah ada paparan tapi sekarang emang bener-bener lebih apa ya lebih mindful banget lah. Ya gitu. betul gitu. Jadi ya sekarang sih pas semenjak berbisnis jatuhnya aku pas ngurusin lift gitu. Iya, jadi kayak jadi lebih aware aja gitu. Ya, Semata-mata ya kayak ya tapi di luar sana juga ada sih yang kayak stylish tetap aja ya nggak apa-apa juga sih. Apa tuh? Ya nggak maksudnya kayak ada aja orang yang kayak suka dengan dengan fashion gitu-gitu. Oh itu lain cerita lah. Iya. Itu kalau itu kan emang orangnya yang apa namanya mencintai secara fashionnya gitu misalkan gitu ya, atau mungkin orang yang emang benar-benar bersih karena dia kayak orangnya resik banget gitu. Itu lain cerita lah. Iya. Poin tapi kita ini di sini lebih ke basicnya. Gitu. Poin kita di sini ya basic, tapi kenapa seperti itu? Karena ini kita mau bahas secara praktikal. Oke. Jadi kayak benar-benar at least standar minimum orang nih kayak gini lah gitu. Kenapa seperti itu? Karena ada sebuah kata-kata yang aku suka juga yaitu first impression matters. Ya. People judge other people by its cover. Ya, betul sih. Sebenarnya ini agak tolak belakang dengan kayak don't judge the people by its cover. Don't judge the book by its cover. Iya, basically kan ke orang ya sebenarnya. Iya. Nah, tapi maksudnya satu sisi kiasan itu benar gitu ya, tapi satu sisi ya kiasan ini juga benar gitu. Karena kalau misalnya apa ya ya kayak misalnya apa namanya simpel misalnya prioritas BCA gitu ya kan mostly kan kayak orang-orang bank priority kan bajunya kan kayak kaosan gitu kan terus sama celana pendekan gitu ya tapi ya kalau kita ngejudge kayaknya dia nggak ada uangnya orang gitu kan tapi masuk bagian priority gitu kan itu poin don't judge a book by its cover. Iya tapi kalau misalnya kebalikannya ya kalau misalnya let's say kalau ya berbisnis misalnya sesimpel gitu ya kamu mau ngajak orang berbisnis gitu ya tapi pakaiannya juga nggak semeyakinkan itu gitu ya orang juga ngelihat kayak ini lu mau ngomongin lu mau pitching bisnis ke gua tapi ya pakaian lo aja tidak menunjukkan lo serius itu berbisnis. Iya benar. Membawakan bisnis lo untuk dipitching ke gua gitu loh. Jadi kayak tergantung POV-nya aja sih. Iya benar sekali. Balik lagi tadi ya. Tapi first impression matters akhirnya adalah kalau kita ketemu orang kan sama-sama kosong ya. Maksudnya kosong dalam artian saling gak kenal, saling gak tahu dia punya background apa, kelebihan apa, kekurangan apa. Kalau dari awal kita udah gak bisa representatif sama apa yang kita bawakan gitu. Either dia berbisnis atau bahkan kerja di kantoran atau sebenarnya apapun sebenarnya sih. Bahkan dia sebagai seorang artis dalam artian
seniman gitu ya, atau mungkin apapun itu, ya orang pasti akan ngejudge kayak oh ya ini gini. Mau bagaimanapun ya orang ngejudge ke orang lain secara penampilan seperti apa. Makanya dia namanya orang suka bilang beauty privilege kan. Iya. Orang yang good looking gitu 50% masalahnya terangkat. Iya, betul. Iya kan. Nah, untuk orang-orang yang normal-normalnya biasa-biasa aja, aku pikir kayak aku ya. Kayaknya saya tidak tidak seganteng itu gitu. Tapi juga kalau jelek aku rasa juga nggak sejelek itu, juga biasa aja gitu. Jadi yang sosok lah gitu lah. Nah, itu caranya gimana? Mau nggak mau tadi harus pelajari dari grooming sama fashionnya seperti apa. Karena kamu mau lanjut dulu? Okay. Karena to be honest ya, aku nggak tahu sih kalau misalnya cewek-cewek yang lain gimana ya. Tapi kayaknya most of us gitu ya, cewek-cewek tuh lebih suka emang cowok yang good looking. Good lookingnya tuh dalam artian rapih dan wangi memang. Instead of kayak ganteng doang gitu loh. Karena kalau misalnya good looking tuh orang yang secara visual atau face-nya tuh udah ganteng, makin ganteng gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak yang so-so gitu ya, atau ya below average gitu kan, kalau dia rapi, dia wangi gitu, at least enak dilihat mata tuh, dia tetap keangkat gitu loh, ketutup gitu loh. Jadi kayak menurutku emang akhirnya grooming sama fashion tuh seperti gitu ya, buat nutupin kekurangan kita gitu. At least jadi enak dilihat lah gitu. Bukan yang kita ngelihat orangnya jadi ngelihat orang ini jadi malas. At least nggak di fase itulah. Di fase betul. Kayak oke, sebenarnya orang nggak ganteng sih, nggak cakep sih gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, gue ngeliat dia biasa aja. Iya betul. Iya gak sih? Karena sejujurnya aku ngerasa tuh kayak di industri kita ya. Ini nggak usah kita buka gimana. Di industri kita kan kita ketemu banyak orang ya di industri kita. Apakah orang-orangnya secara fisik gitu ya, secara muka gitu kayak cakep-cakep, sebenarnya yang jelek juga banyak. Sebenarnya cuma apakah mereka keren banget gitu, secara penampilan, secara grooming, secara fashionnya tuh keren sekali gitu. Iya. Tapi apa secara muka itu keren apa enggak? Keren apa enggak? Sebenarnya enggak juga. Iya. Tapi makanya akhirnya jadi tertutupi gitu loh. Karena emang pada dasarnya tuh orang tuh sukanya tuh suatu hal yang rapi aja sih. Yes. Sesuatu hal yang rapi, terus ditambah wangi gitu ya. Jadi orang suka aja gitu. Ya. Mungkin ya bakal dibahas tuh basic-basicnya apa aja sih yang harus diperhatikan ya. Tujuan utamanya kenapa akhirnya karena biar representatif sebagai individu, bisa punya beauty privilege juga basically, sama ya udah sederhana ya, kita diperlakukan sama orang akan lebih baik lah. Tapi ntar kita bahas gitu. Nah, pertama dasar-dasar dari grooming buat laki-laki. Sebenarnya ini perempuan juga bisa sih. Tapi kita bahas ya. Yang pertama perawatan wajah dan kulit. Ya. Agak aneh ya bahas kayak gini, tapi ini penting sebenarnya. Iya betul. Karena sebenarnya tuh yang dipermasalahin tuh bukan warna kulit yang gelap. Maksudnya kan kalau Indonesia kan mostly kan warna kulitnya skin tone-nya kan kayak sawo mateng gitu ya. Aku kali ya. Iya, mungkin ada juga yang lebih gelapan dikit gitu ya. Iya, spektrumnya agak gede sih ya. Cuma kurang lebih yang enggak putih kayak kamu. gitu. Tapi maksudnya kayak sebenarnya ini permasalahan tuh bukan itunya sih, lebih ke apa ya? Bersihnya kali ya, resiknya gitu. Kayak kalaupun akhirnya kulitnya gelap tuh juga nggak dekil gitu gimana? Iya betul. Gelap dekil sama gelap karena gelap gitu beda. Iya. Kayak kalau misalnya at least kelihatan terawat aja sih maksudnya. Itu gimana maksudnya? Kelihatan terawat tuh gimana? Iya lebih kelihatan bersih gitu, kayak kelihatan orang mandi gitu. Gimana ya? Iya at least maksudnya gelap tapi dia itu ya bersih, at least kayak lipatan. Kalau cowok kan lebih kelihatan lipatan beberapa lipatan badan tuh kan kelihatan kan, kayak mungkin di bagian sini kan lebih kelihatan gitu ya, di sini. Terus sikunya gitu-gitu kan. Terus mungkin di lehernya kan juga lebih kelihatan juga kan kalau laki-laki. Nah, itu tuh daerah-daerah situ tuh dibersihkan gitu. Maksudnya kayak ya at least gak ada daki lah gitu, atau misalnya kalaupun ya bersih lah minimal. Nah, itu kan kalau itu kan nanti kita itu kalau kebersihan nanti kita bahas. Tapi kalau perihal perawatan wajah sama kulit menurutmu gimana?
Iya iya. Aku cerita dari aku dulu Oke, ya. enggak lah. Oke gini. Mungkin aku ngeliatnya tuh dari cowok terdekat aku kan, kamu berarti kan sama ayah dan adik-adikku ya, sama papa juga ya. Kalau papa kan putih ya, jadi kita take out dulu gitu kan. Kalau ayah kan agak-agak sawo matang, adik-adikku juga sawo matang gitu kan. Ya at least mereka tuh kalau perawatan kulit sama wajah gitu ya, biar kelihatannya terawat gitu walaupun kulitnya tuh agak gelap gitu, itu tuh rajin pakai skincare. Jadi sekarang tuh udah nggak aneh lagi gitu loh kalau misalnya laki-laki tuh pakai skincare dan apa ya, bahkan pakai lotion tuh udah nggak aneh lagi sebenarnya gitu. Nah jadi mereka tuh pakai lotion gitu-gitu kan, terus juga pakai skincare serum malam, terus sunblock. Ini Sunblock paling penting. Adikmu? Iya, ayah sama adik-adikku juga pakai gitu. Kayak sunblock tuh mereka nggak ketinggalan tuh. Apalagi ayah tuh takut banget kulitnya makin menggelap gitu ya. Jadi sunblock setiap mau berangkat kerja, pulang kerja, berangkat kerja atau pergi kemana-mana itu sunblock gak pernah ketinggalan. Bahkan di tasnya tuh selalu dibawa sunblock gitu. Jadi at least kayak kulitnya tuh nggak putih juga gitu. Tapi maksudnya sampai detik ini kayaknya nggak seputih itu, tapi ya at least nggak se-hitam yang kebakar gitu loh, gelap yang kebakar gitu. Oke, kalau dari aku, ya kamu yang paling tahu ya aku gimana ya. Alhamdulillahnya secara kulit, wajah juga masuk kulit juga ya. Aku relatif baik lah ya. Iya. Ya kan? Kamu tuh kayak kulit bayi. Aku jarang sekali jerawatan. Satu doang nih sekarang nih. Tapi dari dulu sekolah pun aku amat sangat jarang jerawatan lah gitu. Iya, kalau tiba-tiba aku lagi nggak bersih aja yang akhirnya jadi ada jerawat lah gitu. Tapi secara normal aku nggak yang gimana sih, kalau orang-orang kan kita punya banyak teman yang kayak jerawatnya banyak banget segala macem ya gitu. Apalagi pas kita zaman sekolah gitu ya sama kuliah. Nah alhamdulillahnya aku nggak di fase itu, dan aku alhamdulillahnya kulitku nggak yang sesensitif kayak gitu. Iya betul. Cuma yang aku lakukan paling sederhananya cuci muka aja sih. Iya betul. Cuci muka secara rutin. Kadang-kadang aku yang suka mempertanyakan ya, apakah orang-orang itu kayak tahan, orang-orang lain gitu ya tahan kayak sehari misalkan nggak cuci muka gitu. Nah itu yang aku akhirnya selalu lakukan siap mandi basically gitu. Iya. Kalau sebenarnya kalau kamu tuh terbilang low maintenance ya terkait perawatan kulit dan wajah gitu ya. Maaf guys, kayaknya saya tidak terlalu representatif tapi ya gak apa-apa lah. Karena emang dari segi mungkin genetik kali ya, dari segi genetik. Kayaknya atau genetik mungkin dari mama deh. Iya mungkin dari segi genetik dan juga mungkin dari bayi gitu ya. Mama udah merhatiin lotion kamu segala macam, karena itu ngaruh. Setauku sih ngaruh, cuman aku belum tahu cari lebih dalam gitu ya. Nah itu tuh kayak kulit kamu tuh terbilang lebih lembab gitu loh. Bukan lembab sih, kayak kenyalnya tuh kenyal yang halus gitu loh. Oh iya. Bukan yang iya. tipikal kering, bukan yang tipikal berminyak banget gitu. Jadi kayak pas gitu loh di tengah-tengah. Bener-bener. Makanya jarang berminyakan atau jarang jerawatan gitu, atau even jarang kering tuh enggak gitu kan. Kan agak berbanding kebalik sama aku ya. Kalau aku kan agak dry gitu kan kulitku. Nah itu akhirnya kamu tuh kayak cukup low maintenance gitu loh terkait kesehatan kulit dan wajah kamu. Iya, makanya kalau misalnya nih ya kamu skip misalnya satu atau dua kali nggak cuci muka, itu tuh langsung muncul jerawatnya tuh langsung jerawat batu gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya poin pertama dari perawatan wajah sama kulit ya, sebelum kayak lebih dalam lagi harus gini sampai perawatan apa, kita ngeliatnya pasti pertama cuci muka lah ya. Cuci muka. Kedua ya pasti harus tahu dulu kondisi kulit sama wajahnya tuh gimana. Kayak aku alhamdulillah nggak perlu yang gimana-gimana ya. Tapi yang nggak tahu ke depannya gimana. Tapi so far sih sampai detik ini nggak perlu yang kayak lotion atau skincare gitu-gitu. Aku nggak ada pakai sama sekali. Tapi aku tahu kalau misalnya itu tuh sangat penting untuk banyak orang gitu. Yeah. Nah itu perlu tahu kayak setiap kita kayak oke, butuhnya kayak gimana sih gitu. Kayak kamu sendiri kan kulitmu kering kan di muka kan. Makanya harus emang nyiapin gitu. Nah betul. itu aware-nya itu ya sih yang bikin lebih enak lah gitu. Sama mungkin next level-nya kayak misalkan jerawat atau apa, dia punya penyelesaiannya kayak betul. apa gitu. Makanya itu maksudnya itu worth it untuk diperjuangkan loh semua itu. Iya betul. Makanya kayak
aku tuh juga tidak pernah menyarankan kamu pakai ini pakai itu gitu loh. Oh iya. Karena iya. memang aku tahu kalau ngomongin produk kecantikan gitu ya atau skincare itu tuh kan memang cocok-cocokan gitu ya. Apalagi kalau first timer gitu, misalnya kulit kamu nih awalnya nggak apa-apa, kamu cuma pengen bikin kayak next level aja, bukan next level sih, kayak atau lebih baik lagi gitu ya. Tapi ya akhirnya kan takutnya tiba-tiba malah jadi jerawatan setelah pakai itu atau malah jadi kering gitu kan. Makanya aku selalu ya udah membiarkan kamu ya udah pakai apa sabun cuci mukanya sabun cuci mukanya ya kalau bisa jangan ganti-ganti itu aja gitu. Iya, aku nggak berganti sih. Bioremen. Iya, Kita udah sponsor. iklan loh. Tapi bagus sumpah itu. Iya. Aku udah pakai itu dari kan lama. tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Tergantung mukanya, cocok-cocokan produk gitu. Makanya aku juga tidak bawel untuk kayak kamu harus pakai ini gitu kan. Enggak, karena aku tahu kalau ngomongin produk itu kan cocok-cocokan gitu. Malah nanti takutnya nggak biasa pas pakai langsung breakout gitu atau langsung kering gitu. Jadi jelek. Oke, aman berarti. Selanjutnya, perawatan rambut. Ini suatu hal yang selalu on point di kamu setiap harinya. Iya, ini ya seperti yang orang suka ketemu aku secara langsung ya. Kayaknya setiap aku ketemu orang pasti selalu, bahasa kamu tadi on point kan. Iya. Selalu tertata secara rapi dan pakai minyak rambut lah. Iya betul. Soalnya kalau misalnya ngomongin rambut ya, aku cukup strict terkait rambut kamu gitu ya. Kamu cukup sering terhadap rambut? Iya, aku nggak suka rambut kamu panjang. Oke. Makanya hampir setiap bulan, sebulan atau ya sebulan setengah lah. Biasanya aku udah bawel untuk kayak oke, kita ke barbershop gitu ya. Udah waktunya untuk cukur rambut gitu kan. Sekali-kalinya nyeleneh itu waktu kamu kayak mau rambut panjang terus diwarnain itu. Jadi emang itu pas fase-fase akhir kuliah sih. Kan aku sempat rambut panjang sampai segini nih. Sampai sebahu gitu. Simply gara-gara aku tahu nextnya lagi sananya lagi aku nggak mungkin punya kesempatan sebelum aku pensiun ya. Tapi yang masa-masa anggaplah umur 20 something, 30-an bahkan 40-an gitu ya. Aku merasa aku akan sulit sekali punya kesempatan untuk bisa ngerasain punya rambut panjang gitu. Iya betul. Akhirnya aku udah selesaikan aja saat itu. Gitu. Iya, nah sebenarnya kalau menurut kayak buat rambut itu nggak masalah sih cowok tuh rambut panjang atau rambut pendek gitu kan. Tapi dengan syarat kalau misalnya rambutnya panjang dia tuh harus dirapihkan gitu. Mungkin setiap hari harus keramas gitu. Terus kalau misalnya itu ya dikuncir atau dikonde gitu kan. Nah cuman kalau emang kan reference lagi ya, kalau aku mah lebih sukanya kan cowok rambut pendek gitu ya biar kelihatan menurutku secara general sebenarnya poin utamanya apa, misalnya kalau cewek gitu ya, mungkin sukanya adalah yang tertata secara baik kali ya, secara rapi kali. Iya ya. betul Kak. Iya, baru preferensi kayak mau panjang atau pendek. Iya. Sebenarnya lebih ke rapih aja gitu loh. Kayak misalnya kayak kenapa aku nggak suka kamu rambut panjang gitu ya. Kalau kamu spesifik kenapa aku nggak suka kamu rambut panjang? Karena kalau kamu rambut panjang kamu kan jebrosan. Jebrosan tuh ini bahasanya yang gampang. Apa sih bahasa Indonesia yang baik? Brewokan. Oh iya. Brewokan kan. Nah jadinya kalau rambutnya panjang kamu tuh jadi kayak nggak kelihatan rapi gitu loh. Even kayak rambutnya mau dikuncir kayak mau dikonde tuh kayak jadi nggak kelihatan rapi gitu. Nah makanya harus rambut pendek gitu, sama ininya kan dirapihin karena aku selalu bawel brewokan gitu kan. Makanya kalau untuk rambut aku emang strict ke kamu udah better pendek aja gitu. Gitu. Karena kalau udah rambut panjang entah kenapa muka kamu tuh terlihat kayak seperti gelap suram gitu loh. Tapi sejujurnya ya, mungkin kita balik ke konteksnya dulu ya kali. Kenapa akhirnya orang perlu merapihkan rambut? Mungkin sebenarnya rapi sama satu lagi ngebersihin, rajin nyuci rambut gitu ya. Tapi kalau rapi balik lagi tadi sih, orang juga akan lebih respect juga kali ya. Iya. Karena kita ya lebih representatif, kita kelihatan tadi mungkin niat kali ya. Oh ini merhatiin. Iya, sesimpel dia merhatiin dirinya sendiri gitu. Iya betul ya, mungkin kayak sama ya kalau misalnya event yang di kantoran gitu ya, apalagi misalnya bagiannya tuh ketemu sama klien gitu ya. Memang klien tuh lebih nyamannya atau misalnya lebih percayanya tuh kalau rambutnya tuh tertata rapi kali ya, cowok tertata rapi gitu instead of kayak rambut panjang gitu, kayaknya agak kurang cocok gitu untuk kayak ketemu klien dalam. Tapi balik lagi tergantung posisinya sih. Iya. Tapi yang aku sadari ya, ini nggak tahu ini dari pandanganku pribadi ya.
orang Indonesia laki-laki secara general biasanya jelek kalau rambut panjang. Kenapa tuh? Karena kurang cocok aja sama ininya, sama apa sih? Sama Warna kulit. warna kulit kurang cocok, bentukan muka gitu-gitu juga Iya kurang sih. cocok gitu. Secara general ya, Iya. kita juga punya beberapa kenalan yang cowok rambutnya panjang bagus, tapi secara general kayak Iya, jelek, betul, termasuk saya sendiri. Iya. Iya betul. Itu masa-masa suram kamu sih rambut panjang. Jangan diulangi lagi. Gitu. Jadi rambut kayak gitu kali ya. Iya. Nah itu kalau dari aku ya, setelah mencoba berbagai macam cara, akhirnya kalau aku personal cocoknya emang pakai pomade emang. Iya betul. Gitu, nggak terlalu banyak. Itu setiap kalau mau keluar rumah gitu ya. Terutama keluar rumah yang serius kali ya. Kalau keluar rumah yang kita hihi gitu, biasanya aku lebih ya udahlah santai aja gitu. Iya, atau nggak biasanya pakai topi sih. Kalau Atau mau nggak males topi, pakai iya. gel pomade gitu itu pakai topi. Tapi ya kalau harus kayak present ketemu orang atau apa gitu ya, atau kuliah atau apa, pasti inilah bener Iya lah pasti sih. gitu. Nah sama terakhir kebersihan tubuh. Mandi setiap hari dan gunakan sabun antibakteri untuk menjaga kebersihan. Oke. Gunakan itu dulu nanti dulu deh. Mandi Oke. dulu. Mandi kayaknya cukup ini lah ya. Sebenarnya ya, aku baca di Twitter gitu ya bahwa berarti ini kan berhubungan sama bau badan ya. Kalau mandi kan kebersihan dulu, baru itu nextnya tuh nanti bawahnya. Oke. Kebersihan tubuh. Iya memang harus mandi sih. Minimal sehari sekali lah. Aku mau ngasih secara logiknya gitu. Kenapa harus mandi gitu? Kenapa orang Indonesia harus mandi lebih banyak daripada orang misalkan Luar di negeri. Eropa, di Jepang dan lain sebagainya? Karena kita tinggal di negara tropis. Betul. Negara tropis cuacanya ya panas, hujan gitu ya. Maksudnya itu menyebabkan apa? Banyak lembab, banyak bakteri berterbangan Iya, segala betul. macam, akhirnya nempel di kita gitu. Iya. Dan itu juga membuat orang-orang Indonesia tuh lebih cenderung lebih sering keringetan lah gitu. Iya betul. Bahkan even kayak kalau misalnya Kalau di luar sebenarnya nggak perlu, mungkin mandi seminggu cuma 2 kali ya. gitu. Maksudnya even kayak kita musim hujan aja tuh kadang masih gersang gitu ya. Yes. Gersang dulu baru hujan gitu kan. Itu akhirnya ya itu. Kalau di luar, kalau misalnya kalau di luar negeri kan kayak musim salju tuh ya, even gak ada salju turun tuh tetap dingin gitu Yes, kan. benar-benar. Gitu. Nah, cuman yang menarik itu ya, kalau bahkan tuh makanya di Indonesia itu tuh karena kita lembab banget gitu ya, panas gitu kan, keringetan segala macem. Akhirnya tuh bakteri itu nggak cuma nempel di badan doang gitu loh. Nempel juga di baju. Oh iya. Makanya aku baca tuh kalau kadang nih misalnya kita udah ngerasa mandi terus kita pakai baju nih, bajunya bersih juga, tapi gak lama tuh kayak kok bau keringet ya gitu. Itu tuh simply sebenarnya bukan dari badan kita, bisa jadi tuh dari bakteri yang nempel di baju kita gitu. Makanya kebersihan baju tuh juga harus di maintain juga. Kayak kadang tuh kayak bisa jadi bakterinya tuh nempel di baju, apalagi di area-area yang keringetan kayak di ketiak gitu-gitu. Nah itu tuh perlu di kayak kasih ya pokoknya bahan kimia yang nge-remove bau itu gitu. Emang sebenarnya ya kalau dari keringet itu aku pernah baca di mana gitu ya, baca dan nonton basically. Keringet itu sebenarnya nggak bau, tidak berbau karena air aja gitu ya. Yang bikin bau tadi bakteri yang nempel di badan kita, di pakaian, sama apa yang dia itu makan juga. Iya betul. Makanya nyadar gak sih kayak misalnya orang-orang yang kayak di India gitu yang kita ngeliat anjir ini kayak kotor banget nih orang, kayak jorok banget gitu kan. Terus kayak kesana kalau kita ngeliat dia aja tanpa kita nyium kayaknya ini orang bau gitu. Iya. Gak sih? Akhirnya kesana sebenarnya poinnya. Iya betul sih. Makanya perlunya mandi dan ya berbersih diri di situ awal betul. utamanya. Betul. Betul sih. Nah kedua selanjutnya adalah gunakan deodoran atau antiperspiran untuk mengontrol bau badan. Iya ini wajib sih ikut deodoran. Iya. Tapi aku menurutku masih bingung juga sih sama orang yang nggak pakai deodoran sebenarnya. iya itu juga sih tuh biasa ya. Baik cewek ataupun cowok ya menurutku harus pakai deodoran gitu. Cuman emang kalau dulu aku tuh pakai dulu tuh aku deodorannya tuh roll on kan. Iya. Nah cuma itu tuh kayak akhirnya jadi bikin kuning gitu loh, kuning bagian area ketiak gitu. Akhirnya diganti spray gitu. Cuman ya maksudnya apapun jenis deodorannya menurutku sih
Harus Itu pakai, wajib iya. pakai sih. Pokoknya kalau Even kalau dia merasa kalau dia keringetan segala macam nggak bau gitu ya, tetap aja pakai gitu. iya gini, dengerin aku. Orang yang nggak pakai deodoran terus merasa diri dia nggak bau, itu dia menzolimi orang-orang lain sebenarnya menurutku. Enggak, tapi maksudnya kan ada bukan yang dia yang ngeklaim sendiri gitu loh. Maksudnya kayak kan ada beberapa orang yang berkeringat tuh nggak bau ya. Kayak kamu sebenarnya tuh kalau kamu keringetan tuh sebenarnya nggak bau gitu, nggak menyengat kayak aku berkeringat gitu loh. Nah, cuman kayak tetap harus pakai deodoran. Maksudnya kamu Iya, tetap iya. harus pakai deodoran gitu. Aku pun ya tadi balik lagi ya. Aku secara kulit itu low maintenance banget lah. Secara bau juga kayaknya aku nggak begitu berbau ya. Maksudnya lebih sedikit lah dibandingkan orang-orang umumnya gitu. Tapi aku sendiri pun sadar kalaupun aku nggak pakai deodoran segala macam pasti bau juga ujung-ujungnya gitu. Iya, tapi nggak semenyengat Iya. itu. Nah aku mikir kayak aku aja yang kayaknya lumayan low maintenance aja tuh. Aku kadang-kadang nggak ya aku kayak nggak pede dengan itu ke Iya sih, orang gitu, betul, maksudnya betul. gimana ya, dan itu ngebikin orang lain tuh nggak enak gitu dengan kehadiran kita doang. Iya, dan kitanya juga jadi nggak pede sih kalau kita ngerasa bau. Iya nggak pede karena kita yang menyebarkan itu ke orang gitu Iya, kan. terus kayak secara gerak kan juga akhirnya jadi terlimit gitu kan. Kita kayak insecure sendiri kayak bau banget gitu kan. Iya soalnya balik lagi soalnya kayak apa ya, kayak nggak ada orang di dunia ini yang mau sama orang yang bau lah gitu. Iya, Apalagi sebenarnya. bau yang sebenarnya tuh bisa dikontrol gitu. Iya, betul. Iya kan, itu bau yang bisa kita manage gitu. Iya, betul. Iya nggak? Betul. Nah, itu makanya pentingnya deodoran sebenarnya pertama di sana gitu ya, biar enggak ini. Kedua, ini yang next level lagi dari, aku rasa laki-laki tuh nggak banyak yang ngelakuin ini ya. Tapi mungkin usia-usia kita agak udah lumayan pakai parfum sebenarnya. Iya, betul. Iya sih. Sebenarnya menurutku ya yang utama tuh adalah deodoran menurutku. Iya itu Menurutku yang utama itu deodoran. Kalau parfum tuh kayak ya boleh lah bawa di tas gitu just in case misalnya dirinya ngerasa kurang pede gitu ya, baru disemprotin ke beberapa. Tapi yang paling utama menurutku ya laki-laki itu deodoran. Ya deodoran pastilah. Nggak, parfum juga akhirnya next levelin seseorang. Dan yang aku tahu juga sebenarnya kalau laki-laki tuh nggak semuanya menggunakan parfum sebenarnya. Iya sih. Kalau aku at least ya punya 3 kalau aku kan. Banyak. Ya yang utamanya 3 lah. Yang satu buat kalau siang hari, aktivitas di siang hari. Yang satu buat malam yang lebih manis gitu lah, kurang lebih buat malam. Satu lagi buat yang apa sih, all round gitu lah. Iya. Yang wanginya biar lebih kesana lebih fresh aja gitu. Iya, betul. Iya parfum iya sih. Cuman ya kalau misalnya ditanya kalau misalnya emang dia orang yang gak suka pakai parfum gitu ya, At least pakai deodoran aja cukup betul, gitu. Ya benar-benar gini. Deodoran tuh kayak mengembalikan seseorang tuh ke titik tengah gitu, titik 0 gitu. Parfum tuh naikin ke 10 gitu, naikin ke 20. Kalau nggak pakai deodoran jadi minus 10, minus 20. Bahkan kalau aku tuh biasanya aku bawa 3 di tas. Tisu basah, deodoran yang memang khusus aku bawa-bawa, sama parfum. Jadi kalau misalnya aku udah kayak ngerasa aduh kayak udah mulai gak pede nih keringetan gitu-gitu, biasanya aku lap dulu pakai tisu basah gitu kan, seolah-olah kayak mandi, deodoran baru kayak disemprotin parfum mana-mana. Itu yang apa ya? Kembalikan lagi ke orangnya ya, kebutuhannya seperti apa. Kayak aku kan, kamu tahu ya, aku nggak pernah bawa parfum, aku juga nggak pernah bawa deodoran kan. Itu aku gunakan pas mau berangkat. Iya. Tapi kembali lagi kalau orangnya misalkan itu nggak cukup, seperti itu nggak cukup, emang harus bawa lah ya. Iya, sebenarnya poinnya adalah ya kenalin diri sendiri dulu Iya, sih. benar-benar. Kalau aku kan emang karena aku tahu banget ya kayak kalau misalnya aku kena matahari sedikit tuh bisa potensi bau badan gitu kan. Jadi emang harus banyak perkakas yang dibawa sih. Benar-benar. Nah kalau laki-laki ya yang aku pelajari itu nyemprot parfum aja. Deodoran masih di sini lah ya. Kalau parfum tuh semprot di belakang telinga kanan, telinga kiri. Terus di apa nih? Tengkuk itu. Sama kalau sebenarnya segitu cukup gitu, 3 itu cukup. Tapi kadang Anda tahu, saya suka agak next level ya. Aku di keras ini juga 1-2 biasanya nyemprot, sama di sini banyak ya. Tapi utamanya biar hemat tengkuk sama belakang aja udah cukup sebenarnya. sama sini paling pergelangan. Enggak. Pergelangan Kalau perempuan ya. iya. Kalau laki-laki enggak.
Kalau di sini tuh buat kayak nyoba wanginya doang. Oh enggak, kalau nggak tahu sih perempuan. Kalau laki-laki Mostly sih aku sama teman-temanku pakai di sini juga ya. ya, Sini kalau ya, mungkin sama itu sini. mungkin ininya beda, kalau nggak tahu gimana. Tapi kalau laki-laki at least di belakang kuping, di tengkuk, utamanya itu doang 3. Tapi kalau yang cocok nama-nama tuh di lipetan-lipetan kayak misalnya di kerah, terus di sini nih aku bisa sini di apa nih? Siku dalam ya? Iya. Siku dalam gitu. Gitu. Nah itu kalau ketemu orang, misalnya salaman atau berdiri doang ngobrol atau lewat gitu ya, atau ada orang di belakang kecium pas itu. Iya sih. Itu triks. Gitu. Nah, terakhir adalah tentang kebersihan kuku tangan dan kaki serta pastikan motongnya secara teratur. Iya. Kuku tangan dulu kali ya. Kalau kaki oke lah, misalnya pakai sepatu atau apa nggak kelihatan lah itu. Maksudnya Tapi aku salah satu orang yang nggak betah lihat kuku kaki. iya. Nggak, tapi maksudnya kemungkinan orang tuh benar-benar ngelihat kuku kaki kan kalau nggak pakai sepatu ya. Iya, mungkin kalau kuku kaki tuh tapi kalau cowok biasanya kalau rapi ya, stylenya rapi gitu ya. Jarang ada yang pakai sendal sih. Iya, nah itu dia bisa orang secara kalau ini pakai sepatu lah. Sendal tuh cuma dipakai kalau liburan gitu gimana ya? Yang santai-santai. Liburan misalnya liburan kayak yang ke pantai gitu atau mungkin kayak yang ya maksudnya yang gimana, ngerti lah, bukan liburan yang kayak ini yang kayak keluar misalnya keluar negeri, bukan kayak gitu. Nah, kalau kuku emang harus pendek sama dibersihkan gitu. Iya. Kalau aku nggak tahu kamu sadar apa enggak ya, kayaknya aku nggak pernah cerita sama ini. Aku tuh punya kebiasaan yang aneh dengan formasi motong kukuku. Oh iya. Nggak nyadar ya? Enggak. Jadi tangan kiri 5 yang jari kiri 5 jari di tangan kiri 5 sama kelingking tangan kanan itu selalu pendek. 4 yang lain telunjuk jari telunjuk ibu jari, jari tengah sama jari manis di tangan kanan itu selalu sedikit agak panjang. Kenapa bang? Agak panjang ini bukan yang panjang gitu ya, tapi ada sisanya lah, bukan yang kayak dihabisin. Kan putihnya kan kalau biar bersih putihnya dihabisin ya. Aku bisa ada putihnya ada nyisa sedikit. Itu karena aku main gitar. Ah ya. Jadi aku udah selalu kebiasa kalau motong tuh seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk orang normal, iya sih. udah potong kuku yang inilah yang rapi yang ini hilangin putihnya gitu. Yang penting jangan ada item-item atau kotorannya sih gitu. Jadi kayak lebih kelihatan rapi aja. Nih sekalian mumpung bersih kuku. Apalagi bisa cewek malah ya. Cewek tuh yang akhirnya notice banget ya kuku tangan kalau cowok gitu. Wah itu kalau misalnya orang misalnya cowok deketin cewek gitu terus lihat kuku tangannya gimana, nggak jadi ini ntar. Soalnya cewek tuh sama cewek aja ngeliatin kuku juga. Karena kita kan suka nail art gitu kan, ngeliatin kayak kalau cewek kukunya kayak lentik terus bersih gitu kayak enak aja ngeliatnya kayak ini cantik banget gitu. Nah itu tips lagi ya untuk laki-laki gitu ya. Cewek Perhatiin. Enggak, basically Duku bilang perempuan itu merhatiin dari atas sampai bawah. Makanya sering banget gak sih kamu kayak nemu di Twitter kayak gue first date udah totalitas gitu kan, dan 2 jam tiba-tiba dia datang pakai hoodie gitu-gitu terus sama sendal jepit gitu kan. Karena kita tuh merhatiin banget penampilan gitu. Karena kita kalau misalnya mau ketemu teman gitu ya, even teman jangankan jangankan gebetan gitu ya, ketemu teman aja tuh kita effort banget gitu loh. Apalagi ketemu gebetan sangat-sangat effort gitu kan. Kita maunya tetap terlihat yang kayak cantik, rapi, wangi gitu kan. Nah makanya sebaliknya tuh si orang dengan ada harapan kita effort, si orang ini juga effort gitu. Effort kita tuh bentuk excitement kita menanti hari itu gitu. Gitu. Jadi cewek tuh merhatiin semuanya gitu. Sampai bawah-bawah. Sama satu lagi, ini yang lupa dimasukin, kebersihan mulut. Kebersihan mulut, oh iya. Itu harus wajib juga. Kayak, ya itu kan pertama jadi bikin pede kita juga ya buat ngobrol gitu kan. Buat ketawa lebih, nyengirnya lebih lebar. Aku ini gitu banget, kan. aku lumayan gak tahan kalau sama orang yang kayak bau mulut gitu ya. Misalnya kita duduk sebelahan gitu. Aku udah kayak mau pergi rasa dari situ. Pasti. Literally sumpah. Jangankan kamu, semua orang juga pasti gitu. Kayak bau naga gitu aku mikirnya tuh bahasa aku. Sumpah aku ya. Aduh, ini aku bisa apa pergi aja dari sini gitu ya. Iya betul. Makanya tuh kayak
menurutku itu krusial banget sih kebersihan mulut ya. Karena kan bikin kita pede juga ya, confident juga kalau ngomongnya, terus juga nyengir kalau ketawa tuh juga lebih pede gitu kan. Makanya tuh kayak apa namanya? Scaling gigi tuh penting banget sebenarnya. Bukan simply scaling gigi tuh penting karena biar mulut kita juga lebih wangi gitu ya. Terus juga at least gak kelihatan ada kotoran segala macam gitu lah. Atau ya seminimal-minimalnya gitu ya. Sikat gigi rutin sama kumur-kumur lah. Iya, kumur-kumur sikat. Atau kalau misalnya kadang tuh kayak kalau kita nggak rutin sih ya, tapi beberapa teman kita bahkan sampai yang beli permen mint juga gitu ya buat kayak lebih fresh aja. Itu dikembalikan lagi ke orangnya itu seperti apa. Balik lagi tadi ya. Kan kita ketemu berapa minggu lalu ya, kita ketemu teman-teman kita yang dokter gigi. Mereka bilang kalau kondisi mulut setiap orang tuh beda-beda. Ada betul. yang bisa misalnya tadi karangnya cepat tumbuh, ada yang enggak, ada yang gimana, beda-beda lah gitu. Kembalikan lagi ke orangnya seperti apa. Tapi ini sikat gigi. Iya betul. Sampai kumur-kumur lah gitu. Ya betul. Itu sih yang paling penting menurutku, kebersihan gigi ya. At least gak bau aja. At least gak bau, benar-benar. Gak usah wangi lah. Iya. Semua dari tadi ya, semua yang dari tadi kita poin tadi kalau kita ngomongin masalah bebauan wangian gitu ya. At least di tengah aja gitu. Gak usah jadi wangi, gak usah gitu. Tapi at least jangan bau udah gitu lah ya. Cukup lah. Betul. Gitu. Ya gitu sih kebersihan gigi segala macam gitu. Apalagi kalau misalnya habis makan gitu kan. Terus kayak kadang cewek lipstick gitu kan nempel di gigi tuh diperhatiin juga segala macam. Gitu sih. Oke, mungkin itu kali grooming kali ya. Nggak tahu sih ada yang mesti diambil apa, nggak harusnya ada. Ya mudah-mudahan ada. Enggak, soalnya gini loh, kalau grooming itu aku ngerasa yang tadi semua kita bahas itu hal yang amat sangat normal kalau kita at least atau mungkin aku lakukan gitu. Jadi aku nggak merasa itu hal yang aneh gitu. Tapi ternyata pas kita pelajari lebih dalam ya, banyak orang mungkin yang nggak tahu itu semua gitu. Iya sih. Dan betul. itu krusial sebenarnya buat dirinya sendiri. Iya. Dan ya kalau misalnya lebih banyak orang wangi di dunia ini kan kita juga happy ya. Iya. Iya sebenarnya bukan sih. Sebenarnya ya buat ngeboost confidence-nya dia aja sih. Kalau misalnya dia wangi, dia bersih gitu kan. At least nggak bau gitu kan. Semua orang willingly aja sih deket-deket sama dia, dan dia juga lebih confident kan untuk kayak berbicara mungkin, atau misalnya deket sama orang gitu kan lebih enak gitu. Oke, selanjutnya kali ya. Bagian 2. Itu tentang tips fashion buat pria, laki-laki. Pertama, memilih pakaian yang pas. Ya, itu betul. Pastikan pakaian yang dikenakan sesuai dengan ukuran badan. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, supaya nggak ngerusak penampilan. Terus kenalin bentuk badan, pilih pakaian yang bisa menonjolkan kelebihan serta menyamarkan kekurangan Anda. Ya, itu setuju sih. Karena kalau terlalu kecil gitu ya, itu kan jadi ngepres ya. Jadi kelihatan banget bentukannya gitu kan. Yang kurus atau misalnya rada berotot gitu kan, akhirnya jadi ngepres banget di badannya gitu kan, kayak mesin press gitu kan. Yang agak chubby gitu ya, atau ya oversize gitu kan, itu jadinya kelihatannya kayak lebih gak enak gitu kayak gitu ada bulatannya gitu kan. Nah tapi kalau terlalu besar juga akhirnya yang terlalu kurus juga jadi gombrong banget gitu kan. Yang terlalu besar juga jadi kelihatan besar gitu. Aku mau bukan disclaimer sih. Aku mau ngasih suatu statement yang menurutku ini mungkin gak disadari oleh banyak orang. Yaitu orang pakai kemeja itu belum tentu dia tuh rapi. Iya betul. Karena tadi poin kamu, pertama bisa jadi kemejanya tuh kegedean, potongan yang kagak bagus, motifnya aneh gitu gimana ya, betul, atau udah kayak lusuh gitu. Iya betul. Karena kita belajar dari ada si 2 orang ini yang si pasangan ini yang kemarin kita itu, yang secara fashionnya gitu ya, berpenampilannya mereka nih top levelnya banget ya. Pas mereka bilang akhirnya kalau baju-baju yang udah kayak apa hilang warna tuh apa? Iya pudar yang udah kayak belel gitu, itu buang aja gitu. Iya sih. Jangan dikasihin juga, buang aja gitu. Iya sih benar. Tapi tadi poin itu begitu. Kayak misalkan pakai kemeja atau pakai celana bahan gitu ya, tapi nggak fit, nggak pas dengan ukuran badan kita gitu ya.
kita nggak jadi rapi sebenarnya. Iya dengan betul. pakai kayak gitu. Kayak misalnya badannya kurus gitu ya, terus dia pakai yang oversize gitu kan, badannya jadi kelelep gitu. Iya. Ya, atau kadang misalnya dia pakai kemeja gitu, terus tapi kayak kemejanya tuh kayak nggak di lengannya tuh nggak dikancing gitu kan, tapi nggak digulung, itu kan jadi gak rapi juga gitu. Kalau misalnya emang lengannya nggak mau dikancing ya digulung misalnya beberapa lipatan Iya. gitu. Itu Atau kalau yang misalnya sering dikancing lakukan sih. sekalian ya gitu, kancing sekalian gitu. Terus ya apa namanya? Mungkin kalau cowok tuh di sininya kali ya, di sini sama di sini bagian sini itu yang kayak krusial, lingkar dada kali ya, lingkar dada sama lingkar ini yang kayak krusial banget. Biasanya kan ngepres di sini nggak, di sini nggak ngepres di Iya, sini itu nggak tergantung ngepres lagi gitu kan. tergantung lagi badannya ininya bidangnya seperti apa Iya, ya. iya, Kebetulan kalau aku kan semenjak sering workout dari 2020 at least ya 2020. Jadi sininya jadi gede banget daripada sebelumnya Iya, gitu. soalnya Sininya. kan kamu juga renang juga kan. Iya. Jadi Tapi agak tapi pas lebar. gara-gara workout tuh aku baru menyadari emang jadi berubah lah. Jadi lebih bidang gitu. Jadinya ukurannya agak sulit gitu. Kalau aku at least kadang-kadang kalau L aja dulu kan aku L ya pas sebelum itu ya. Aku sering kalau pakai baju segala macam L kalau kaos gitu-gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa tuh, harus XL. Kalau nggak XL malah XXL gitu. Cuma biar di sininya kena nih Iya, di sininya nih. Kalau enggak ntar seseknya malah di sini. Iya, Kalau itu kalau aku gitu. Itu poin utama tadi, kayak bisa tahu nih kayak harus yang pas kalau pakai pakaiannya gitu. Iya, terus kemeja, maksudnya pakaiannya juga harus tahu potongan, jenis potongan apa ya, misalnya kayak kemejanya tuh kan ada yang kemeja. Oh iya, dua utamanya. Yang slim fit sama yang reguler. Iya. Kalau untuk orang-orang yang ini tips dari aku ya. Kalau untuk orang-orang yang badannya tuh ya at least bagus lah gitu. Bagus bukan gimana ya? Badannya normal gitu, nggak kayak aku kan kayaknya agak gede dikit gitu. Agak lebih gede daripada orang pada umumnya gitu ya. Atau ya gitu kayak gitu. Kalau orangnya normal aja pakai yang slim fit mending. Karena potongannya akan lebih bagus di dia. Iya gitu. betul. Sama kalau kamu itu yang susah tuh celana. Nah, poin ke celana tadi ngomong di gimana orang udah pakai celana bahan nih tapi kok nggak rapi ya. Ada beberapa poin yang bisa dibahas. Yang paling common biasanya ada dua. Pertama kali ya, di ujung celana. Iya. Ujung celana harus dipotong ke tukang jahit. Iya betul. Wajib, itu nggak bisa ditawar. Nggak ada tuh kayak digulung kayak berapa gulungan, nggak bisa. Maksimal kalau perlu digulung itu 2 kali gulungan doang. Lebih dari itu udah haram loh sebenarnya. Kayak banjir. Hah? Kebanjiran. Kayak kebanjiran bener. Nah itu harus potong, datengin ke tukang potong celana apa? Iya. Tukang jahit tukang lah itu. permak. Cuma 20.000 doang. Iya. Potong Karena celana kayak cuma 10.000 20.000. Karena kayak 10.000. Bahkan kalau misalkan kadang-kadang ya, kalau ibu-ibu zaman dulu tuh bisa motong sendiri bahkan gitu. Kayak mama tuh bisa motong ya. Cuma kalau misalnya mau agak lebih rapi atau kayak celana jeans ya, beli celana jeans, bawa ke tukang jahit, dipotong yang cocok sama panjang kaki gitu. Iya. Nah terus celana-celana selanjutnya bawa aja celana yang paling cocok Iya, sama betul. dia. Kayak aku kayak gitu kan. Biasa aku potongan tuh panjangnya 90 kalau celana, 90 sampai 91 gitu. Nah, karena udah tahu yang paling enak yang mana, biasa kalau ini potong ini Bang gitu. Bawa celana yang bener bukan bener. Yang udah sebelumnya Contohnya dipotong, lah, yang contohnya lagi itu lebih pas biasanya. Satu itu. Kedua di ininya apa? Lingkar. Pinggang. Iya, pinggang ya. Lingkar pinggang gitu. Kadang-kadang suka kadang-kadang suka kegedean, tapi yang lebih ekstrim orang kalau kesempitan kali ya. Iya sih. Tapi utamanya bisa pasti kegedean yang jadi kayak gombrong gitu kan. Iya. Nah, tips dari aku itu adalah kalau celana, kalau bisa dicoba gitu. Ya kalau bisa dicoba. Tapi kalau susah dicobanya, panjang celana itu kayak gini dari sini sampai sini. Sampai itu ya. Kalau pas ditaruh celananya bisa muterin gini ya, muterin itu pas, itu celananya pasti pas di kita. Gitu. Sama orang tuh kalau celana kegedean gitu ya, jangan rely sama ikat pinggang. Iya betul. Ikat pinggang tuh bukan buat jadi dari nggak pas jadi pas gitu gimana ya. Tapi lebih kayak biar nggak gerak aja gitu. Tapi sebenarnya ada hacknya sih. Apa tuh? Buat kayak
Itu next level lagi lah Iya gitu iya ya. enggak, tapi kayak beberapa Aku nggak pernah, tapi soalnya aku nggak pernah rekomen kayak gitu enggak, soalnya kalau aku. aku kan di reels YouTube gitu ya, terus di Instagram. bukan short YouTube short, reels Instagram sama TikTok tuh sering bermunculan kayak cewek yang fashionable gitu. Nah dia tuh beli celana kayak jenis celananya tuh kayak gombrong gitu loh. Nah itu bisa di hack dengan cara kayak bagian belakangnya kan belt kan ada yang di belakang 3 ya. Iya. Nah itu kayak dimasukin tali terus diikat di belakang. Jadinya dia ngepresnya ke belakang gitu loh. Oke. Gitu. Itu mungkin nggak tahu aku kalau cowok bisa kayak gitu apa Iya itu dia nggak tahu. Kalau cewek mungkin ya mungkin. Tapi kalau celana cowok kan paling kalau nggak jeans chino, celana bahan paling tinggi itu doang kan. Itu nggak tahu deh aku bisa apa enggak ya. Tapi kalau bisa ya bagus lah kalau gitu. Tapi ada celana tadi 3 lah. Kalau celana 3 tuh jeans, chino sama apa tadi? Bahan. Kalau jeans, kalau warnanya gelap yang kayak gini ya kayak aku ya, itu bisa dipakai untuk yang semi formal lah gitu. Agak lebih formal gitu. Kalau yang terang banget tau gak sih, yang biru terangnya kayak baju kamu gitu, jeans yang warna kayak gitu. Haram banget kalau menurutku itu buat ke acara yang lebih agak formal gitu ya. Walaupun jeans sampai titik tertentu kan emang kasual ya. Tapi kalau yang warna kayak baju kamu tuh itu super kasual banget. Kan? Iya betul. Nah kalau yang warna lebih gelap bahkan ke hitam itu yang bisa buat formal. Iya. Kalau baju ya paling kemeja jatuhnya. Iya. Gitu. Kemeja mungkin kalau yang aku rasa bagus tuh kemeja Oxford gitu ya. Biasa aku sering pakai tuh. Iya, kalau orang familiar ketemu aku kayak itu trademark gitu ya, pakai kemeja Oxford itu kalau kemeja. Sebenarnya ya laki-laki tuh nggak ribet gitu loh. Iya benar nggak ribet dan nggak mahal. Iya baju kemejanya tuh yang polos aja tuh udah bagus menurutku gitu, nggak perlu yang kayak bermotif gitu sih menurutku ya. Kadang kan kayak ya modelnya sama tapi beda warna kayak udah cukup gitu loh. Iya benar. Udah gitu kayak cowok tuh kayaknya nggak terlalu yang kayaknya bajunya itu lagi gitu deh. Itu trik aku juga sih. Iya, nyambung kan? Ke poin yang kedua sebenarnya. Okay. Warna sama pola. Nah warna tadi bener sih, warna dan pola dulu kali ya. Pola tadi yang tadi bener kata kamu. Kita pasti semakin lama ya mendalami pasti kita tahu apa yang bagus buat kita dan gaya kita tuh seperti apa. Iya. Tinggal beli yang sama banyak. Iya betul. Kayak kamu tahu kan, aku punya kemeja yang sama 3. Warna putih, warna biru muda, warna biru tua. Iya kan? Hitam. Oh kemeja ya. Kemeja, iya. Ijo kan beda kemeja pendek itu. Iya lengan sih. pendek. Tapi maksudnya aku punya kemeja lengan panjang, kemeja Oxford lengan panjang, iya 3 sama semua, potongannya beda warna. Sama merek, sama potongan, sama tipe, beda warna doang. Iya. Betul. Ya kan? Gak ada yang pernah sampai detik ini bilang kayak lu pakai ini mulu kan? Iya. Karena kayaknya cowok juga kayaknya tidak terlalu lemes ya untuk ngomongin kayaknya baju itu lagi deh kayaknya. Aku nggak tahu ya di luar sana ada atau enggak, tapi karena ada aja tapi maksudnya segelintir kecil banget. Tapi orang mayoritas sih sebenarnya nggak peduli. Kalau cewek tuh agak cukup kelihatan gitu ya, kayaknya bajunya itu mulu gitu kan. Terus cewek ribet soalnya banyak tipenya gitu. Makanya loh. kadang kalau aku buka lemari bajuku ya kayak kok aku bosen ya sama bajuku ya, kayaknya itu lagi gitu. Padahal kayak kalau ditanya banyak ya banyak gitu. Tapi kayak karena udah kayak sering dipakai, udah di berbagai macam dikombinasiin terus kayak udah mentok gitu ya. Kayak bosen deh mau beli baju lagi gitu. Aduh. Kalau cowok aku mikir akhirnya harus dress with purpose gitu. Iya. Berpakaian dengan tujuan gitu. Dalam artian ya udah kayak tadi aku nggak bakal kelihatan sama karena ya beda di warna gitu. Dan aku selalu pakai pakaian yang at least minimal banget menurutku ini cocok lah gitu. Gitu. Jadi nggak ada tuh hari-hari dimana kayak ini pakai yang nggak bagus gitu. Iya betul. Jadi itu nggak perlu mahal loh sebenarnya. Iya benar sih. 100.000 200.000 sebenarnya cukup gitu untuk orang tuh. Betul sih. Maksudku kayak ya apa sih paling ya kalau laki-laki tuh ya kemeja kan. Kalau misalnya rapi yang kayak semi formal gitu ya, kemejaan atau enggak kayak kaosan cuman pakai outer gitu ya, outer jaket gitu. Outer jaket itu bahasanya tuh jaket
overshirt yang sering pakai. Aku nggak tahu kalau orang yang suka ngeliat aku dia tahu tuh kayak jaket tapi kayak kemeja gimana ya? Iya, Jelasin. iya, iya, Kayak iya. sebenarnya di mana-mana sekarang udah mulai ramai ya. Iya, berkerah gitu. Itu aku rasa itu pintu gerbang paling mudah buat cowok untuk merhatiin fashionnya Iya, sebenarnya. jangan jaket hoodie. Jaket hoodie itu buat inilah buat main gitu. Iya, iya. Maksudnya kayak kalau misalnya mahasiswa lah gitu, misalnya kan harus rapi gitu ya, nggak melulu nggak apa-apa loh, nggak melulu kemejaan, bisa aja kayak kaos, tapi kayak yang tadi kayak jaket kan sekarang udah ada berkerahnya gitu, beli aja itu gitu. Jaket overshirt namanya. Itu bagus banget lah gitu. Kalau aku rasa buat kalau misalnya cewek juga ada misalnya pacaran gitu ya, dia mau ngasih hadiah dalam bentuk apa? Pakaian gitu ya, yang bikin kayak kayaknya gue mau mengupgrade fashionnya si cowok gue ini gitu ya. Beliinnya pertama kali ya, Iya jaket overshirt namanya. Iya. Soalnya Jaket yang kayak kemeja. Iya, soalnya itu tuh kayaknya aku duluan gak sih yang kayak nyuruh kamu untuk beli buat outer kamu. Soalnya kan tadi kamu kausan doang kan sama kemeja. Iya, Terus aku kayak gak bisa, kamu harus pakai dikombinasin yang lain gitu kan. Beli. Iya, aku dengan kesadaran penuh memang tadinya mikir biar simple gimana gitu. Aku mikir aku mau pakai kemeja kaos hitam aja terus-terusan gitu. Kaos hitam yang aku tahu cocok di badanku. Aku beli banyak, aku pakai terus gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi sekarang akhirnya dari sana karena tidak memungkinkan ya. Aku mikir di industri kita tuh tidak memungkinkan cuma begitu aja, kurang. Apakah itu bagus? Apa enggak? Bagus aja sebenarnya, tapi kita harus kayak next level gitu at least kalau di industri kita kan. Iya. Aku mau nggak mau tambah jaket overshirt gitu. Iya, betul. Atau tambah kemeja mau nggak mau. Iya. Menurutku cowok, aku ngeliatnya tuh cowok tuh ganteng maksimal gitu ya. Kalau sebenarnya semuanya tuh polosan gitu sih sebenarnya. Iya, itu di warna sebenarnya. Iya, warnanya main tone gitu kayak warnanya yang gitu, perlu netral, Iya. hitam, putih, abu-abu, biru tua. Nah, itu aman banget tuh. Iya, betul. Kalau misalkan gini, atau pola dulu. Polanya juga sederhana gitu. Misalnya cuma garis-garis, kotak-kotak aja gitu, kotak-kotak kecil. Itu bisa nambah dimensi lah. Tapi kalau tadi polos itu, aku pelajari ada 2 aturan sebenarnya. Aturan pertama adalah warnanya 2:1. Antara orang itu, misalkan pakai outer daleman, misalkan entah kaos, entah kemeja atau apapun, sama kan celana. Aturannya tuh 2:1. Gelap-gelap terang atau terang-terang gelap. Itu pasti works. Iya sih. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya motif tuh nggak apa-apa. Cuman kayaknya kalau untuk kayak yang semi formal atau formal gitu agak kurang cocok gitu. Kayak misalkan kayak motif kayak baju pantai gitu-gitu. Tau gak sih? Nah, itu kayak cocoknya buat main gitu-gitu kan. Tapi ya itu juga misalnya di bawahnya tuh ya celananya tuh celana chino mungkin gitu. Bener. Warnanya juga harus yang masuk gitu. Gitu sih, bener. Karena kadang kayak aku nemu kayak kadang beberapa juga aku nemu laki-laki misalnya dia pakai batik gitu ya. Kayak formal gitu kan. Batik kan sebenarnya udah cukup formal ya. Gitu. Tapi karena dia tahu misalnya dia pakai formal karena dia masuk acara formal dibalut sama blazer atau jas. Kan itu jadi kayak kurang masuk gitu ya. Kalau misalnya mau batik aja gitu. Blazer aja, tapi ya dalamannya either kaos polos atau enggak kemeja polos gitu. Bener. Itu yang next level lagi, maksudnya kayak batik. Orang pakai batik terus bawahnya jeans, udah ada suram dah gitu. Iya sih. Suram itu udah bubar. Iya, Atau betul, batik bawahnya pakai sepatu lari. Iya. Wah, itu suram Iya, itu juga sih. Itu juga tuh terkait sepatu juga menurutku juga harus dibedakan gitu ya. Seminimal minimalnya. Kita balik lanjut ke ini, kayak nggak briefing. Sabar, itu di bawahnya aksesoris. Emang sepatu masuk aksesoris? Ya warna sama pola kan nggak masuk. Iya, oke lah. Berarti sebenarnya itu masuknya poin 1 tadi. Poin 1 ya, memilih pakaian pas ya. Sepatu harus tepat lah sama occasionnya apa gitu. Iya, betul. Karena ya kayak ya kalau misalnya emang mau pakai sepatunya itu
maksudnya mau pakai sepatu untuk daily gitu ya, better pakai sneakers aja, beli sneakers aja dari awal. Let's say misalnya budgetnya emang cukup untuk beli satu sepatu gitu kan, instead of sepatu running gitu ya atau sepatu olahraga, better ya udah beli aja sepatu sneakers kalau misalnya emang tujuannya untuk daily gitu. Ya. Tapi balik lagi tadi sih, warna netral tuh paling bagus lah gitu. Iya, Itu iya. yang paling indah. Tadi hitam, putih, abu-abu, biru tua. Iya, Kalau ada mau warna-warna yang agak kayaknya aneh ya, warna marun atau hijau apa gitu ya, itu bisa di kayak ada splash tuh gimana? Misalnya kayak satu bagian aja gitu. Iya, Jangan iya. kayak semuanya nabrak gitu. Iya. Enggak, ini maksudnya konteksnya tuh kalau misalnya dia kayak punya budgetnya tuh mau cuman beli baju iya, sepatu benar, satu bagus. sepatu gitu kan. Better ya udah beli sneakers aja kalau emang tujuannya untuk dipakai daily Kalau- gitu kan. kalau- Udah gitu warnanya yang netral gitu supaya kayak kalau misalnya semi formal dia bisa masuk juga gitu kan. Terus misalnya occasion gitu pakai batik ya sneakers masih bisa lah, masih sneaker putih gitu-gitu masih bisa gitu. Instead of kayak coba beli sepatu tuh ya sepatu olahraga gitu. Iya, terus kan gak bisa dipakai daily sebenarnya, kurang cocok untuk dipakai harian gitu. Jadi better kalau misalnya emang punya budgetnya untuk satu sepatu ya beli sneakers saja menurutku gitu. Gitu sih. Utamanya kalau nggak putih sebenarnya hitam. Iya, Putih iya. polos atau hitam polos itu. Kalau hitam polos sih berapa nggak punya ya. Aku nggak menemukan kebutuhanku untuk punya. Tapi kalau putih selalu punya warna putih. Ya, Polos tapi aku. to be honest aku lebih suka warna putih sebenarnya. Iya ya. Karena putih tuh lebih cocok masuk kemana aja. Bener. Instead of hitam gitu. Kenapa aku punya putih juga yang aku pelajari kayak gitu sebenarnya. Iya, Karena soalnya bisa masuk mana aja. Kayak misalnya celananya hitam terus sneakernya hitam, menurutku kayak agak mati gitu. Iya. Jadi kayak ya kalau misalnya putih, dia mau celana hitam, mau celananya putih tetap bagus gitu. Gitu. Nah, terakhir ininya tentang aksesoris. Aksesoris yang tepat. Aksesoris yang tepat dapat memberikan sentuhan akhir pada penampilan Anda. Pilih aksesoris yang sesuai dengan pakaian dan suasana. Gitu. Nah, ini apa aja yang dibahas di sini? Itu jam tangan, kacamata hitam, ikat pinggang yang berkualitas. Ya. Gitu. Poin dari situ dulu kali ya. Aku melihat nih ya, kalau laki-laki itu, kalau perempuan kan bisa segala macam. Itu cincinmu kamu pakai banyak gitu, kalung gitu bahkan gitu ya, dan lain sebagainya, kacamata, jam segala macam. Kalau aku laki-laki ngelihatnya ya, paling minimal pertama kali banget itu adalah jam tangan. Harus kudu wajib pakai jam tangan. Iya, oke. Kemanapun pakai jam tangan. Kecuali ya kalau buat olahraga ya, olahraga bisa main futsal gitu lepas lah. Tapi sebenarnya ya oke. Kebutuhan ke kantor, tempat kerja, sekolah, jalan-jalan harus pakai jam. Ya. Di tangan yang tidak dominan. Apa pertama dulu selain tentang jam? Oke. Kalau menurutku ya balik lagi misalnya dia punya budgetnya cuma satu untuk beli satu jam tangan gitu ya. Oh, beli jam tangan apa? Iya, Apa jam gimana? tangan apa gitu ya. Menurutku jam tangan yang kayak kamu gitu loh. Atau enggak yang strapnya tuh kulit. Macam apa ya? Macam kayak Alexander Christie gitu kali ya. Pernah lihat gak sih jam tangan Alexander Christie? Iya. Kayaknya itu kan jam yang dulu tuh kayak 1 jutaan lah gitu kan. Atau mikirnya di bawah ada deh yang mirip-mirip Alexander Christie gitu Sejujurnya kan. aku nggak suka merekomendasikan Alexander Christie, tapi bentuknya ya. Bukan brandnya, Bukan tapi brandnya. kayak bentukannya Bentuknya, gitu bentuknya, ya, iya. kayak Iya. kayak jamnya tuh yang itunya kayak apa ya? Itu apa sih, kayak tembaga bukan? Bulatannya apa? Steel gitu Steel ya. Steel Iya, gitu. steel bracelet. Iya, steel gitu, terus kayak strapnya tuh ya kulit lah seminimal-minimalnya. Atau kalau mau beli yang kayak gitu sekalian ya udah nggak Kalau apa-apa. dari ngomong jam ya, sebenarnya aku pengen bahas ini lebih detail ya, karena kan aku mendalami tentang jam juga dan aku senang juga. Tapi sesederhananya, sesimpel-simpelnya tadi, emang orang harus punya jam tangan lah gitu, satu paling minimal banget. Triknya tadi ya, misalnya kayak gitu ya, bisa apa, kulit atau yang steel gini, itu beli aja dua-duanya, yang bisa diganti pasang. Jadi satu jam, misalnya tadi steel, Iya. ganti yang kulit, ganti ininya ganti jadi kulit. Kalau misalnya mau steel lagi ganti steel, Iya. punya dua. Tapi sebenarnya Hacknya kayak gitu. iya, sebenarnya tapi menurutku yang juga menurutku cukup masuk kemana aja tuh sebenarnya iWatch sih. Apple Watch.
bukan iWatch, ini apa sih, smartwatch ya? Apa sih namanya? Kayak gini-gini. Smartwatch. Iya, Ya itu mungkin yang bisa smartwatch gitu. bisa lebih diterima sama banyak orang mungkin smartwatch. Iya. Iya. Kayak misalnya ya nggak mesti Apple Watch lah, kan masih banyak gitu kan. Itu kayaknya masuk kayak yang kayak semi formal, Iya, formal tuh iya, masih iya. masuk lah gitu. Walaupun Menurutku, tapi aku malah justru kalau dari segi aku sebagai yang ngelihat penampilan cowok gitu ya, aku tuh agak kurang kalau misalnya kecuali lagi kayak semi main biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi agak-agak cukup serius gitu ya, occasionalnya, itu tuh jam tangannya tuh jam tangan olahraga. emang akhirnya di orang-orang yang mengerti tentang jam tangan ya, kayak smartwatch gitu, Apple Watch dan semuanya Galaxy apa segala macem, emang bisa dibilang agak-agak haram sebenarnya. Karena Buat pakai jam tangan yang yang ada layar. kenapa? Kalau ini kan, kalau aku kan jam tangan analog kan, basically kan, maksudnya jam tangan analog gitu, bukan yang digital yang basically gitu. Agak haram karena tadi poinnya itu merusak keklasikan dan keformalitasan dari orang itu. Iya. Gitu. Itu poinnya dari sana sih. Cuma kalau di keadaan tadi misalnya lagi main atau mungkin keadaannya yang kasual aja ya pakai kayak gitu sih nggak ada masalah. Iya sih. Aku sendiri pun cuma pakai jam tangan yang yang bisa ada layar gitu-gitu. Iya. Cuma kalau olahraga doang kan. Iya sih. Di luar itu aku bahkan ngerasa diriku tuh kayak orang sakit kalau pakai yang kayak kamu pegang gitu tuh. Mungkin kalau perempuan tuh nggak jarang ngelirik jam kali ya. Kita tuh kayak ya itu buat Nah, itu aksesoris tapi tambahan laki-laki aja. yang ngelirik jam. Laki-laki yang biasanya tuh dia punya ini tertentu lah, punya kekayaan tertentu, punya jabatan tertentu, itu ngelihat tuh pasti. Iya pasti sih. Kayak kalau perempuan kan perhiasan ya. Perempuan perhiasan, iya. Kalau laki-laki tadi perhiasan, satu-satunya perhiasan yang bisa digunakan sama laki-laki jam tangan. Iya. Kenapa makanya orang-orang pakai jam tangan harganya ratusan juta miliaran? Karena itu basically perhiasan si laki-laki menunjukkan status dirinya dia gitu, kayak Iya sih. gue sudah berhasil loh dalam kehidupan atau apapun itu ngaruh sebenarnya. Iya betul. Gitu jam tangan. Nah selain jam tangan, kalau kacamata kan inilah ya, kalau nggak bisa ngelihat pakai juga. Iya, tapi ini juga jadi menarik sih, kacamata tuh juga jangan asal beli kacamata. Iya harus cocok sama bentuk Iya, mukanya. harus cocok sama bentuk mukanya. Kayak misalnya dia mau beli online, ya datang aja dulu ke offline store gitu kan. Iya. Coba-cobain kira-kira kacamatanya kayak gimana, terus cari yang kayak di online store yang kira-kira miripnya kayak gimana gitu. Jangan yang kayak misalnya mukanya gak cocok full frame tapi belinya full frame gitu-gitu kan, kayak agak kurang gitu. Jadi even kayak minus tuh bisa stylish juga loh gitu. Bahkan kalau perempuan kan sebenarnya kayak lebih prefer pakai kontak lens saja instead of kacamata gitu kan. Gitu ya. Tuh. Udah sih itu sama belt sebenarnya. Belt kulit yang kayak mantep gitu. Iya. Betul sih. Itu sebenarnya laki-laki ya. Kalau di bayanganku aksesoris buat laki-laki cuma 3 itu doang. Kacamata, jam tangan yang proper, sama belt yang kulitnya kayak mantep gitu. Iya betul. Nah, lebih extend daripada itu, kalau laki-laki cincin nikah, cincin Iya. kawin, gitu. Udah sih. 3 itu doang lah. Tapi kalau yang lain-lain tuh kayak gelang yang gimana gitu-gitu, atau kalung gitu-gitu. Dan apalagi sih, mungkin itu aja kali ya. Kayaknya kalau kayak gitu-gitu mah Itu buat aku main rasa- aja gak sih? Aku rasa itu kayak buat kayak lagi main yang bener-bener kayak, weh kita lagi seru-seruan Iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau untuk kebutuhan normal gitu ya, aku rasa itu nggak ini sih. Iya. Nggak ideal sama sekali, nggak ini sama sekali. Sama ini sih ya. Mungkin kalau misalnya cowok tuh bagus juga kalau misalnya kemana-mana pakai clutch. Apa ya, clutch gitu ya. Oh iya. Itu kan masuk aksesoris juga ya, kayak tas gitu, kayak clutch gitu. Instead of misalnya kayak I don't know, mungkin ransel. Ya ransel kayak anak sekolahan lah. Iya Kalau sih. udah dunia profesional, kalau nggak Tapi mungkin kalau clutch misalnya atau messenger bag gitu kayak buat kalau kerja. misalnya pekerja mungkin ya nyaman pakai ransel juga mungkin gara-gara biar bahu kanan kirinya enggak Ransel tapi ransel yang proper lah gitu. Iya, Gimana ya, ransel yang kalau bisa ransel kulit gitu, atau mungkin ransel yang gimana sih, ransel yang proper lah Iya, gitu. Bukan yang ransel kayak dari hadiah laptop gitu. Atau ransel yang kayak anak rohis tuh itu wah itu udah suram. Ya, tapi tuh. kalau misalnya kayak formal ya better pakai clutch aja gitu. Clutch ya. Ya clutch yang kayak pegang gitu. Itu tuh menurutku juga jadi menyokong fashionnya dia juga. Hmm. Gitu.
Gitu sih. Paling aksesoris itu aja ya sebenarnya, agak tricky gitu ya. Tapi at least tadi maksimalin tadi di jam tangan, kacamata, belt. Udah 3 itu doang aja Iya udah. betul. Maksudku tuh kayak aku mikir kayak kalau misalnya emang masih terhalang sama budget ya. Kan maksudnya kalau ngomongin fashion dan grooming itu kan pakai pakai duit kan ya. Kalau misalnya emang masih kehalang sama budget gitu ya. Menurutku better tuh kayak belinya tuh yang satu tapi bisa semuanya gitu. Nah, itu yang aku terapkan di fashion gitu ya, di pakaian ya. Semua pakaianku, baju dan celana dan sepatu dan jaket ataupun itu semua bisa berkolaborasi satu sama lain. Jadi aku mau ngambil yang manapun dipadukan sama yang manapun nggak ada masalah. Iya betul. 7 hari per minggu aku nggak pernah punya masalah kayak milih pakaian yang mana yang agak ada di lemari, nggak pernah punya masalah. Iya betul. Kayak misalnya kayak tadi misalnya kayak budgetnya untuk beli satu sepatu ya udah beli sneakers aja gitu. Sebelum nanti kalau ada tambahan duit ya kalau buat baru tuh mau terposi misalnya kayak kalau semi formal kalau formal tuh sepatunya kayak beli pantofel yang bagus gitu misalnya. Sepatu ini bahasanya tuh sepatu Oxford. Iya Oxford gitu-gitulah. Terus atau loafers kalau yang iya, sekarang atau misal muda-muda. kayak running kalau misal olahraga kan sekarang jenis-jenisnya beda ya. Sepatu tenis beda, sepatu lari beda Itu gitu lain kan. cerita lah. Kalau ini kan yang seharian ya. Iya, Kalau apa? Outfit olahraga itu ini. Iya nggak maksudnya kan kalau misalnya cuman punya punya sejumput uang untuk beli satu barang, menurutku beli barang itu tuh yang bisa dipakai yang tengah-tengah. Kadang ada barang yang bisa tengah-tengah gitu ya, masih bisa nyambung untuk yang kayak biasa, masih bisa nyambung untuk yang kayak formal atau semi formal gitu. Baru nanti kalau ada kenaikan income baru dinaikin lagi tuh gitu. Misalnya satu event tuh satu beda outfit yang khusus outfit itu event ini beda lagi gitu-gitu. Bener sih. Itu balik lagi ke ya orangnya kebutuhannya seperti apa. Iya betul. Gitu. Nah, bagian terakhir menggabungkan grooming dan fashion untuk penampilan maksimal. Pertama, konsistensi dan perawatan rutin. Jadi kayak tadi grooming kayak bisa sekali doang, harus dilakukan secara berkala. Dari fashion juga harus dilakukan iterasi secara terus-menerus sampai orang tuh ketemu gayanya gimana, yang cocok sama dia apa, yang gak cocok sama dia apa. Nah itu perlu ada kayak penyesuaian baru lagi. Termasuk saya sendiri. Dia baju yang ini, kaos ini kan baru beli kan, belum lama. Mau nyoba putih, kira-kira bisanya seperti apa cocoknya. Oh ini juga nih menurutku juga penting juga gitu ya. Kalau misalnya emang si orang tersebut, sebenarnya balik lagi poinnya ya, harus tahu dirinya dulu seperti apa. Kalau misalnya si orang tersebut tuh kalau nggak bisa rapih ya, maksudnya dalam artian bukan nggak bisa rapi. Misalnya dia makan sesuatu atau minum sesuatu tuh nggak bisa rapi, kan ada aja ya kayak gitu ya. Jangan sekali-sekali pakai warna terang. Oke. Karena atau apalagi putih gitu ya, itu akhirnya jadi kayak ninggalin stain gitu kan, jadi mengurangi poin kerapihannya gitu kan. Jadi kalau ya amannya aja ya udah pakai hitam aja gitu. Jadi kalau misalnya kena stain atau misalnya kotor ya nggak terlalu kelihatan gitu. Oke. Nah kedua adalah menyesuaikan dengan kesempatan. Sesuaikan gaya grooming dan fashion untuk acara atau kesempatan yang dihadiri. Betul. Misalnya buat formal itu pasti tadi kayak bilang ya, perlu rapih banget, yang full apa namanya, niat gitu ya. Kalau di Indonesia at least sebenarnya 2 sih ya. Kalau yang rapih itu jas sama batik lah gitu. Iya, seminimalnya ya menurutku formal tuh batik udah nge-cover sih. Batik sama celana bahan. Iya. Dan sepatunya aduh emang yang harus orang punya ya, itu sepatu formal emang harus punya sih. Iya, tapi balik lagi, semisal nggak punya sneakers menurutku. Sneakers minimal ya, sneakers yang nggak yang ribet-ribet gimana, yang polosan warna putih lah atau warna hitam. Iya. Betul gitu. Nah kalau kasual pilih pakaian yang nyaman tapi tetap stylish itu. Iya, jelas. Tadi udah kita bahas banyak kali ya. Nah menyesuaikan penampilan dengan kesempatan menunjukkan bahwa kita itu memperhatikan detail dan peduli dengan penampilan. Iya betul. Kembali lagi ke poin yang kenapa ini semua kita bahas. Karena tadi dengan kita itu berpakaian segala macam, grooming secara baik, itu menunjukkan kalau kita care, kita peduli sama diri kita sendiri,
Dan itu akan tertranslate ke orang kalau orang itu tahu kalau kita ada orang yang peduli juga terhadap diri kita. Iya, betul. Dan Setuju. itu menunjukkan kalau kita juga ternyata peduli juga sama hal-hal yang lain juga di kehidupan kita. Gitu. Nah, Menarik. terakhir adalah poin ketiga tentang percaya diri. Ya, Yang terpenting adalah rasa percaya diri, apapun gayanya, groomingnya segala macam, pastikan merasa nyaman dan percaya diri dengan penampilan ya, kita. Percaya diri akan memancarkan aura positif dan membuat kita terlihat lebih menarik di mata orang lain. ya, setuju. Ini yang dari tadi kita bahas sih. Yes. Akhirnya kayak kalau misalnya kita wangi atau ya balik lagi nggak bau gitu ya, terus merhatiin penampilan, kita jadi confident gitu loh. Karena kayak semua orang sangat-sangat wajar merasa dirinya cantik dan ganteng gitu. Ngerti gak sih? Oh iya bener sih. Maksudnya pasti Iya, benar-benar. nggak bohong gitu ya. Ada misalnya ada beberapa kali momen kayak aku merasa kayak lebih cantik gitu kan. Kamu juga mungkin kayak ngerasa lebih ganteng gitu, lebih cakep, lebih rapi gitu kan. Dan nggak apa-apa banget. Itu berarti kayak penampilan kita hari itu gitu ya, sama kita ngelihat mungkin kayak kebetulan kulit kita lagi bagus segala macam misalnya, atau cewek apa kayak rambutnya lagi bagus gitu kan. Itu tuh jadi ngeboost confident kita gitu loh gitu. Jadi kita kalau ketemu orang tuh pede gitu. Kalau misalnya nyapa orang juga, even kayak maksudnya ada orang yang stranger ngajak kenalan, kita juga kayak oh iya gitu loh, lebih kayak memancarkan orang kayak hai gitu loh. Aduh, itu kalau mungkin kalau perempuan lebih familiar dengan itu ya. Kalau laki-laki nggak semua bisa seperti nggak bisa tahu hal seperti itu. Tapi makanya percayalah, kalau aku pun juga ngerasain hal itu, emang bener kata kamu. Pada saat berpakaian lebih baik, lebih rapi, lebih cocok dan lebih bersih gitu, lebih rapi secara groomingnya gitu ya. Emang secara confident naik sih. Ya betul. Banyak masalah-masalah yang jadi terselesaikan ya. Masalah-masalah yang nggak perlu datang jadi terselesaikan pas kita itu bener lah gitu. Ya dari betul. ininya. Ini juga yang pernah aku bilang ke kamu gitu ya, kayak sebenarnya setiap hari tuh kita harus selalu rapi sebenarnya gitu. Even kayak misalnya cuman kayak sekedar ke coffee shop gitu ya, ini kita selalu harus lebih rapi, selalu rapi. Kenapa? Karena kita nggak tahu kesempatan itu datang sama kita tuh pas kita lagi kapan. Jadi when misalnya tiba-tiba kesempatan datang, kita dalam posisi siap setidaknya untuk penampilan gitu. Bisa jadi seberat Tuhan baik banget ya, kayak ada kesempatan datang, rezeki mau datang, kitanya nggak siap secara penampilan gitu ya, secara ini rezekinya nggak jadi datang, Atau kabur. misalnya kayak ya let's say misalnya pebisnis, atau misalnya kayak model gitu ya. Dia kayak misalnya ada orang yang cita-citanya jadi model atau casting apa namanya jadi artis gitu kan. Ya kalau misalnya dia ke cafe. Maaf guys, rekamannya mati di ending. Oke, jadi kalau tadi model ke coffee shop. Iya. Kalau misalnya dia mau jadi model gitu, cita-cita mau jadi model, mau jadi artis gitu kan. Tapi misalnya dia nggak ready secara penampilan gitu. Even misalnya kayak cuman ke coffee shop dekat rumahnya gitu kan. Ya bisa aja opportunity nggak jadi datang gitu. Bisa aja di situ lagi ada orang yang lagi mau scouting orang gitu kan, untuk jadi model, untuk jadi artis gitu kan. Ya makanya kalau misalnya rapi setiap hari, ya kesempatan itu bisa aja tuh datang ke kita gitu. Itu yang kayak akhirnya membuat kita seminim-minimnya ya ada effort dikit lah kalau misalnya mau nongki di coffee shop gitu doang gitu, padahal cuma main-main gitu. Mungkin gitu aja kali ya untuk episode kali ini. Padahal cuma kayak gitu doang, tiba-tiba mati kameranya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, bye bye.